Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. PDIP terus melancarkan serangan terhadap Prabowo Subianto setelah 4 partai sepakat mengusung Menteri Pertahanan Prabowo sebagai capres di Pilpres mendatang. Salah satu serangannya adalah kebijakan food estate, di mana Prabowo mendapat tugas sebagai pengendalinya. Tapi perlu diingat, dalam sistem presidensil yang punya kebijakan itu adalah presiden. Dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo. Jadi sebetulnya kritikan ini apakah bentuk dari kemarahan PDIP kepada Joko Widodo? Lalu apakah PDIP mulai khawatir dengan kekuatan koalisi besar? Kami akan membahasnya dengan narasumber Ketua DPP PDIP Nusirwan Sujono, Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman, dan analis politik Ahmad Khairul Umam. Selamat malam Pak Nusirwan, Mas Habib, dan juga Pak Umam. Selamat malam Mas Teddy. Baik, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time. Saya ke Pak Nusirwan. Program food estate ini kan masih berproses ya, Pak Nusirwan, seperti yang sudah kita dengarkan tadi keterangan Pak Presiden Joko Widodo bahwa yang pertama mungkin gagal, yang kedua baru berhasil 25% dan seterusnya. Tapi kenapa tiba-tiba isu ini dimunculkan, dikritik, bahkan dinilai sebagai kejahatan lingkungan oleh PDIP, Pak Nusirwan? Ya, apa yang disampaikan oleh Presiden Pak Jokowi tidak ada yang salah, itu betul. Dan itu kami sangat mendukung inisiatif program untuk membangun kedaulatan pangan. Jadi program, ya saya katakan inisiatif program itu benar. Kami sangat mendukung. Tapi tentu bahwa di dalam implementasi pelaksanaannya itulah yang harus dan implementasi tentunya pelaksanaan itu tidak pada diri Presiden, tidak pada Pak Jokowi. Tentu itu adalah sudah semua tadi sudah dijelaskan, itu di bawah inisiatif atau katakanlah penanggung jawabnya dari Kementerian Pertahanan, dan itu semua ada datanya pada waktu memulai awal daripada program food estate di Kalimantan Tengah ini pada 2020 yang lalu. Jadi usianya sudah 2 tahunan hampir, dan itu tentu semua ada catatannya. Sudah saatnya mungkin bisa juga dilakukan evaluasi. Maka pada saat melakukan implementasi, melakukan pelaksanaan, tentu itu diawali dengan perencanaan yang benar. Perencanaan di situ adalah termasuk pemilihan lokasi. Jadi jangan diartikan bahwa kita menolak program. Itu tidak, itu betul programnya. Hanya di dalam pelaksanaan pemilihan pelaksanaan implementasi program tersebutlah yang harusnya dicermati oleh yang ditugasi untuk melakukan pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan menurut tersebut Anda Kementerian Pertahanan tidak cermat, Pak Nusirwan, untuk melaksanakan, untuk merencanakan? Ya, kita sudah melihat bahwa sampai sekarang itu yang jumlahnya lahan gambut itu 165.000 hektar. 165.000 hektar dari lahan gambut ditambah 60.000 di kabupaten yang lain, termasuk diantara yang disebutkan oleh Pak Jokowi tadi, di Pulang Pisau dan Gunung Mas, itu totalnya kurang lebih dari yang dipersiapkan itu ada 200.000 lebih hektar. Dan ini kan sudah berusia 2 tahunan, sekitar 2 tahunan. Dan itu dari sekian belum sampai 10% yang terlihat. Ini data ini yang saya sampaikan bukan mengarang ya, tapi kita bisa mendapatkan data kondisi di lapangan dari berbagai pihak, dari kementerian yang menangani dan sebagainya. Tidak sampai 10% dari sejumlah areal tersebut yang sudah bisa tertanami. Sekitar dari target yang atau fokus yang akan dilakukan pada saat ini sekitar 29.000 hektar yang ada, itu pun baru tahapan percobaan. Jadi 200.000 hektar lebih yang sekarang sudah dikosongkan, dan itu wujudnya belum ada. Yang kami maksudkan di dalam pelaksanaan dan implementasi tersebut, tentu kan juga sudah ada
awalnya, apakah cocok lokasi tersebut untuk digunakan, Oke. tempatnya dan lokasi dan sebagainya. Sehingga kami sangat sepakat bahwa tentu bahwa sebuah program itu tidak langsung bisa terlihat. Kami akan sangat setuju apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Hanya di dalam pelaksanaan inilah yang seharusnya kita tidak perlu sampai mengatakan bahwa ini program ini gagal, kan begitu? Oke, baik. Saya akan minta pendapat dari Mas Habib karena yang dituding ini dari statement Pak Nusirwan ini adalah Kementerian Pertahanan. Kita tahu Menhannya ini adalah Prabowo Subianto yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra. Bagaimana Mas Habib melihat hal ini, dituding kurang cermat begitu, bahkan dinilai program food estate dinilai sebagai kejahatan lingkungan. Respon Mas Habib seperti apa? Mas Habib, minta tolong di-unmute dulu audionya. Ya, kami melihat bahwa statement ini adalah statement yang tidak didasari oleh pengetahuan dan informasi yang komprehensif. Yang pertama soal aktornya dulu ya. Kemenhan bukan satu-satunya institusi di situ yang diberikan tanggung jawab soal food estate ini. Ya, terkait soal alokasi lahan yang kemudian disebut misalnya yang di Kalteng tersebut, itu justru lahan yang kajiannya diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ya, dan Kehutanan, KLHK. Nah, namanya kawasan hutan ketahanan pangan, KHKP, yang dahulunya merupakan ex-HPH ya, ex-HPH yang sudah rusak, sudah berpasir. Jadi kita datang itu memang lahannya sudah rusak karena dulu ex-HPH yang tidak bisa dipakai lagi, lalu dialokasikan untuk program lumbung pangan ini. Nah, dengan ya segala macam daya upaya yang dilakukan rekan-rekan dari Kementerian Pertahanan, mulai ada keberhasilan lahan yang tidak bisa terpakai, yang rusak gara-gara status HPH di masa yang lalu, mulai bisa ditanami saat ini, gitu. Mulai bisa produktif saat ini, yang tadinya berpasir dengan treatment yang sangat rumit, treatment yang tidak gampang. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Jokowi, bahwa memang program lumbung pangan ini pertama sangat penting. Yang kedua tidak semudah seperti digambarkan Bapak dan Ibu sekalian. Tidak mudah, di banyak tempat gagal dulu, berhasil 2-3 tahun. Bahkan di banyak negara bisa 4 atau 5 tahun baru bisa menampakkan hasilnya. Kita tahu misalnya di beberapa negara Arab ya, yang tadinya gersang, berpasir seperti lahan food estate yang ada di Kalimantan Tengah itu. Setelah 20 tahun baru bisa ditanami, sekarang menjadi lahan yang hijau. Itulah yang sedang dilakukan pemerintah saat ini di bawah Pak Jokowi. Jadi benar sekali apa yang disampaikan Pak Jokowi, bahwa program ini penting dan keberhasilan terus dicoba. Tidak gampang tapi mendekati keberhasilan ya. Jadi makin lama makin bagus situasinya. Ya, sudah mulai ada tanda-tanda keberhasilan ya. Mas Habib tadi sedikit tambahan. Ini program belum ada kucuran dana ya. Ya, kalau dibilang 1 triliun dari mana gitu loh angkanya. Makanya ini orang yang sampaikan kritik ya, itu ngerti nggak masalahnya gitu loh. Belum ada anggaran dananya gitu loh, yang dari negara gitu loh. Anggarannya kelihatan, tanah kering kerontang. Inilah yang kemudian dimaksudkan sebagai kejahatan lingkungan. Salahnya Pak Prabowo? Loh, itu tugas yang diberikan Presiden pada dia, dan dia tidak sanggup melaksanakan. Kenapa tiba-tiba? Dan visi misinya Pak Jokowi dan Pak Amin yang dilaksanakan oleh Pak Prabowo sepenuhnya program pemerintah Jokowi. Komunikasi yang buntu antara PDIP dengan pemerintah sendiri. Kalau misal memang situasinya tidak baik-baik saja, besar kemungkinan tidak akan ada serangan yang begitu keras. Kami lanjutkan perbincangan malam hari ini masih bersama dengan Mas Habib, juga ada Pak Nusirwan dan Pak Umam.
Pak Umam, betulkah kalau kita beranggapan kritikan PDIP soal food estate ini ibarat satu peluru yang menyasar dua target sekaligus, dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo dan juga Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan? Pak Umam. Ya, Mas Reno, saya pikir apa yang terjadi belakangan ini seolah mempertegas bahwa ada political tension, ketegangan politik antara Pak Prabowo sendiri dengan elemen di luar, dalam konteks ini adalah PDIP. Tetapi di saat yang sama tentu ini di luar dugaan bagaimana seorang sekjen PDIP, Pak Hasto, dan tentu juga Pak Nus Irfan dan lain sebagainya, yang kita tahu, kita kenal, beliau adalah petugas partai yang betul-betul taat. Tentu kritikan itu bukan diarahkan, bukan dimunculkan sebagai sebuah ide pribadi, tetapi betul-betul kemudian menjadi representasi dari suara partai. Maka ketika kemudian itu diajukan kritikan terhadap kebijakan strategis food estate yang disasar dalam konteks ini sebagai penanggung jawab adalah Menteri Pertahanan, meskipun sebenarnya ini adalah ranah dari Kementerian Pertanian dalam konteks ketahanan pangan, tetapi yang diarahkan kepada Pak Prabowo dan dalam konteks sistem presidensial tadi sudah disebut, bagaimanapun juga ide ini memang berangkat dari Presiden Jokowi. Jadi ini adalah serangan karambol. Jadi ketika kemudian serangan ini diarahkan kepada Pak Prabowo, tapi sejatinya sebenarnya arah dari munisi ini mengarah kepada Pak Jokowi. Dan ini semakin mempertegas bagaimana kemudian ketegangan politik, ada communication gap antara PDIP dengan Pak Jokowi itu sendiri. Baik, oke. Saya ingin tanyakan juga ke pendapat dari Pak Nusirwan tadi ketika Mas Habib mengatakan ini yang mengkritik pemahamannya masih kurang utuh begitu. Pak Nusirwan, apa respon Anda soal statement Mas Habib ini? Ya enggak apa-apa, pemahaman tidak utuh kan ya itu haknya Pak Habib. Jadi maksud saya begini, dan sekali lagi saya sekaligus menjawab tadi berkaitan dengan karambol, katakanlah mengarah. Pak Hasto dan saya pun tadi pada waktu hari ini juga menyampaikan bahwa secara inisiatif program itu sudah benar, Pak Umam. Bapak mendengarkan, kita mengulang-ulang berkali-kali bahwa programnya itu tidak salah, karena ini adalah bagian daripada keinginan kita untuk membangun kedaulatan pangan. Sehingga kalau itu soal food estate-nya, kami setuju berat, Pak. Pelaksanaannya saja di dalam implementasinya, inilah yang kami kritisi. Jadi sebetulnya tidak mungkin juga sekarang Presiden itu sampai pada tingkat teknis, sampai pada tingkat pemilihan lokasi, kemudian yang tepat di mana itu tentu adalah pada tahapan pelaksanaan. Sehingga, dan ini semua kami tidak pernah ada yang mengkritisi soal programnya. Sekali lagi saya katakan, saya ulang berkali-kali. Sehingga bisa saja kalau di framing menjadi dua pakai karambol itu umum. Hari-hari bulan-bulan ini adalah memang seperti Metro TV acaranya hari ini, judulnya juga demikian. Itu adalah settingnya memang supaya berbenturan. Itu kami sudah bisa terima sajalah. Tapi sebetulnya kami ingin menegaskan bahwa ini adalah program yang sudah masuk di dalam program strategis nasional. Nah, tadi juga disinggung yang berkaitan dengan belum ada keluar apa-apa. Ingat bahwa untuk sebuah tanaman itu tentu pangan itu tentu membutuhkan di samping bibit, tapi juga infrastruktur yang lain. Ada air, ada pupuk, kemudian juga tanahnya juga memenuhi persyaratan. Sehingga apa yang sudah dikeluarkan selama ini bukan berarti tidak ada yang sudah dikeluarkan. Sampai tadi saya mendengar ada angka 1 triliun. Saya tidak menyampaikan, saya tidak tahu, saya tidak ingat siapa yang menyampaikan hal tersebut. Tapi untuk membangun jaringan irigasi yang sudah dipenuhi oleh Kementerian Pekerjaan Umum, itu semua tentu membutuhkan mengeluarkan biaya. Memang mungkin untuk pengembangan tanaman pangannya sendiri belum dilakukan karena memang hanya persiapan awal, dan itu pun juga dari yang tadi saya katakan 165.000 hektar eks lahan gambut itu hanya terkonsentrasi di 29.000 hektar, dan ini baru percobaan, belum
ini berdasarkan data lapangan dan kami sudah menugaskan untuk ngecek, kan begitu. Jadi yang 60.000 hektar yang lain pun belum juga dikerjakan apa-apa. Itulah maka kami mengindikasikan ini kan usianya sudah sekitar 2 tahunan dari sejak pencanangan awal. Ini kami mengingatkan bahwa ini layak saja kalau kita itu memberikan sebuah catatan, kan begitu maksudnya. Ya, saya ke Mas Habib. Ya, silakan Pak Umam, singkat saja sebelum saya ke Mas Habib. Ya, saya coba merespon tadi yang disampaikan oleh Pak Nusirwan. Saya pikir itu sebuah upaya untuk melokalisir konteks serangan. Betul tadi kemudian mencoba untuk dinetralisir, bukan kepada Pak Jokowi, tetapi kemudian diarahkan kepada Pak Prabowo. Tetapi bagaimanapun juga, kalau misal kita cermati respon dari Presiden Jokowi, justru memberikan positioning yang semakin clear terhadap konteks kebijakan dan juga pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri. Kalau misal kemudian kita evaluasi dalam konteks kebijakan politik strategis ketahanan pangan, tentu dari aspek pihak penanggung jawab sendiri sudah memunculkan sebuah pertanyaan besar. Mengapa isu ketahanan pangan, kalau dalam konteks DPR ini adalah ranahnya Komisi 4, tetapi kemudian diserahkan kepada Menteri Pertahanan yang notabene sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan konteks isu ketahanan pangan itu, tapi pertahanan secara umum. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian mencoba untuk dilokalisir kepada Pak Prabowo, sebenarnya dalam konteks penentuan stakeholders yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap sistem ini, terhadap agenda strategis ini, sebenarnya juga melibatkan dari Presiden Jokowi itu sendiri. Oleh karena itu, saya pikir ini adalah sebuah dinamika, diakui atau tidak, ditutupi seperti apapun, tetap motifnya adalah konteks serangan PDIP terhadap pemerintah secara umum, tetapi kemudian diakui atau tidak akan menyasar pada Pak Jokowi itu sendiri. Kemudian selanjutnya, saya setuju dengan beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Nusirwan. Dalam konteks kebijakan, itu harus clear, planningnya, implementasinya, evaluasinya, dan dalam konteks ini tentu soilnya seperti apa, kadar haranya seperti apa, airnya seperti apa, itu kan harus dipertimbangkan sejak awal. Kalau misal kita cermati laporan dari Greenpeace, saya pikir itu sangat clear. Untuk kontur tanah seperti itu menjadi sebuah perdebatan besar. Kemudian kalau misal ditanami singkong, akhirnya kemudian tidak berkembang secara layak dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian memunculkan sebuah spekulasi informasi bahwa ini konteksnya adalah pembabatan hutan, yang mana Indonesia sendiri berkomitmen kemarin katanya ketika bicara perubahan iklim mencoba untuk menghentikan deforestasi. Kemudian NDC kita coba komunikasikan negara maju. Kemudian kita mencoba untuk karbon zero net carbon 2060, tetapi fakta-fakta kebijakan itu justru seolah tidak berpihak dalam konteks kebijakan strategis perubahan iklim dan juga lingkungan itu sendiri. Baik, oke. Saya ke Mas Habib, ada juga penilaian Mas Habib atau dugaan kuat bahwa kritik soal food estate ini diduga kuat untuk mendowngrade figur Pak Prabowo. Kita tahu juga beberapa bulan lagi sudah gelaran pemilu 2024. Gerindra juga melihat begitu, Mas Habib? Ya, sebelum ke situ saya perlu menanggapi sedikit tadi disampaikan Pak Nusirwan ya, bahwa kan tadi siang pun Bu Puan juga sudah clear bahwa terlalu berlebihan kalau dikatakan ini kejahatan lingkungan, lalu perlu penelitian yang lebih serius, cek ke lokasi. Nah, ini benar Mbak Puan, ini yang paling benar. Cek ke lokasi, lihat kondisinya seperti apa yang saat ini gitu loh. Jadi jangan terburu-buru kita menyampaikan statement yang bombastis, belakangan nggak berdasarkan pengetahuan yang pas, ya kan, pengetahuan yang komprehensif. Tadi soal anggaran, jelas memang belum ada Rp1 pun di Kemenhan soal anggaran tersebut. Kalau di PUPR dan lain sebagainya kita nggak tahu ya. Nah, lalu soal penunjukan lahan, ya kita kadang-kadang kan kita nggak ngerti kita mengkonsumsi data yang disampaikan pihak lain saja. Penunjukan lahan itu bukan Kemenhan, bukan Pak Prabowo, kita itu ya kan soal lahan itu dari LHK, Kementerian Lingkungan Hidup gitu loh, yang memang ada studi khususnya juga. Nah, jadi kita dikasih lahan yang seperti itu, yang dikatakan berpasir dan lain sebagainya. Ternyata dengan berbagai treatment, ya sekali dicoba, 2 kali dicoba, 3 kali dicoba, saat ini mulai ada yang berhasil. Nah, itulah yang kami katakan salah satu capaian. Kedua, tadi dikatakan bahwa apakah ini
terkait serangan politik kepada Pak Prabowo, tentu ini kan kita tidak di ruang hampa, tapi kami nggak mau judgement juga. Kami lebih memilih berprasangka baik ya. Mungkin Pak Hasto juga sadar pemerintahan Pak Jokowi kan tinggal setahunan lagi ya kan, kita memang perlu segera mungkin mengedepankan capaian-capaian termasuk dalam konteks food estate ini. Kita ingin segera berhasil sebelum pemerintahan yang baru. Itu saja kalau kami. Baik, Pak Nusirwan, saya terakhir ke Anda, betulkah ketika sebelum melontarkan kritik belum ada kajian yang khusus, belum ada turun ke lapangan melihat situasinya secara langsung di sana, tidak hanya melihat data yang diberikan saja, Pak Nusirwan? Tentu pada mohon maaf bisa saja diduga demikian, tapi tentu pada hari ini pun saya menyampaikan beberapa luasan, kemudian kondisi tanah dan apa yang harus disiapkan di dalam lapangan, di lahan yang tadi disampaikan Pak Habib Rahman bahwa berpasir dan sebagainya, itu sejak awal tentu sudah diperhitungkan. Jadi sebuah inisiatif itu tentu kita tidak hanya langsung jalan begitu saja. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan dengan berbagai hal, tentu di dalam pelaksanaannya pun dapat memberikan masukan yang tepatnya itu seperti apa. Jadi apa yang tadi saya katakan tadi dengan pertanyaan apakah ini menggunakan data, tentu kami tidak akan mungkin menyampaikan kondisi-kondisi tersebut tanpa minimal saya pribadi bertanya atau katakanlah melihat. Saya kebetulan sudah ke sana Pak Habib Rahman. Jadi saya juga sudah, ini sering. Jadi nonton airnya warnanya apa itu saya sudah bisa melihat. Kemudian juga yang sudah berbenih berbuah bulir-bulir untuk padi ada. Yang itu mungkin dalam 1 tahun baru tumbuh dalam 1 kali panen, dan 1 hektarnya seperti apa dan sebagainya. Kami memiliki baik, data intinya berarti tersebut. Anda sudah Jadi, ada berdasarkan data dan juga Anda sudah pernah ke lapangan untuk melihatnya secara langsung ya. Itu yang ingin saya tangkap poinnya Pak Nusirwan. Tapi karena waktu kita terbatas, sayang sekali sebenarnya masih banyak sekali yang akan saya bahas malam hari ini. Terima kasih Pak Nusirwan. Kata Mbak Puan harus turun ke lapangan cek lagi gitu. kalau itu sudah betul. Iya, baik, terima kasih Pak Nusirwan, Pak Umam dan juga Mas Habib sudah berbagi sudut pandang di Prime Time News malam hari ini. Selamat malam. Ya.